Sallu alal Habib. Sallu ala Muhammad. Amin ya robbal. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para asatis, para habaib. Wabil khusus Bapak Lurah Parung Serap, Bapak Kapolsek Ciledug, Bapak Danranwil Ciledug, Bapak RW 02 Komplek Kimia Farma, Bapak RT 03 Komplek Kimia Farma, wabil khusus segenap pengurus Yayasan Masjid As-Salam yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling istimewa. Manusia yang cita-citanya cuma satu. Cita-cita Nabi Muhammad itu antum semua masuk surga. Bayangin, ada orang seumur hidupnya cita-citanya supaya antum masuk surga. Rata-rata orang cita-citanya apa? Pengen punya rumah mewah, betul? Pengen punya mobil mewah, betul? Ini ada orang udah pernah ngelihat surga, udah pernah ngelihat kenikmatan yang tiada tara, ngelihat bidadari wa malaikat, sudah pernah ru'yatullah, melihat Allah, sudah pernah semuanya. Cita-citanya cuma satu, beliau ingin antum semua masuk surga. Makanya jangan pernah punya bayangan ada orang yang lebih sayang kepada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada itu. Sebelum Anda itu lahir, Nabi sudah menyayangi Anda. Bukan cuma Anda, tapi orang tua Anda ikut disayang sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada ceritanya di dunia ini orang tua kita lebih peduli kepada kita dari Rasulullah. Gak ada kamusnya itu. Gak ada ceritanya anak yang dari kecil kita urusin lebih mementingkan diri kita daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tolong dicatat baik-baik ini. Adik-adikku sekalian yang masih di bawah umur, saya bangga kalian semua hadir di tempat ini. Dan ini menunjukkan PHBI, peringatan Hari Besar Umat Islam, min aujabil wajib fi hadza zaman, merayakannya itu hampir-hampir jadi wajib. Mungkin anak-anak ini belum paham banget sekarang ngapain maulidan, belum paham betul sekarang ngapain Isra wal Mi'rajan, belum paham betul ngapain nisfu Sa'banan, tarhib Ramadan. Tapi nanti pada saat mereka besar, jiwa mereka sudah mengenal apa-apa yang penting sebagai tolak ukur keimanan dan juga pentas sejarah yang terjadi pada umat Islam. Maka patut kita terima kasih kepada pemerintah dan juga Pak Lurah, keamanan, Bapak Polisi dan lain sebagainya yang sudah berkenan untuk mengizinkan dan bekerja sama. Tolong acara-acara seperti ini Pak dipermudah izinnya. Acara-acara seperti ini tolong dijaga keamanannya. Insya Allah justru malah kita dengan merayakan Maulid Nabi akan semakin mempererat tali hubungan umat Islam. Dan pastinya manfaatnya juga akan kerasa kepada anak-anak. Karena nggak kenal Rasulullah, maka anak-anak sekarang itu hilang arah. Akhirnya mereka mengidap narkoba, mabuk-mabukan, nggak jarang yang bunuh diri. Sebabnya apa? Dari kecil nggak pernah dikasih paham begini. Makanya pada malam hari ini, insya Allah kita akan menceritakan kenapa kok kita itu harus cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dek yang nyimak, nanti di akhir ada pertanyaan khusus bagi anak-anak yang bisa jawab, saya kasih 100.000.
Kalau duit cepet lu tepuk tangan. Lu nggak paham ya, duit tuh nggak ada apa-apanya sama ilmu. Woi, dengar. Duit itu nggak ada apa-apanya sama ilmu. Makanya Nabi Sulaiman yang punya duit, doanya bukan Robi zidni malan, ya Allah tambahkan duit saya, tapi Robi zidni Lu makanya dengerin ngomong nih ustadznya, Habibnya ngomong lu bercanda baik lu. Ya, gue sate lu ntar. Mau gue sate? Ya udah makanya dengerin, ntar dapat 100 ribu. Mau apa kagak? Jangan teriak baik lu kalau misalkan ya, awas ya. Ya awas yang berisik ya. Sate nih ntar ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Pada suatu hari Nabi itu diminta oleh Siti Aisyah untuk mendoakan dirinya. Ya Rasulullah, aku istrimu tolong doakan. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya yang mulia seraya mengatakan begini. Ini kejadiannya 1400 tahun yang lalu lebih. Allahumma gfir li Aisyah. Ya Allah ampuni dosanya Siti Aisyah. Ma taqaddamat min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Apa yang masa lalunya dan juga masa depannya, semua kesalahannya, ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat, tolong ampunin. Wa ma a'lanat wa ma asarrat, apa yang ditampakkan, apa yang disembunyikan, ampunin. Siti Aisyah girang luar biasa, sampai dalam hadisnya dikatakan kepalanya jatuh di pangkuannya. Bisa kebayang nggak? Kepala jatuh di pangkuan. Itu kinayah, ungkapan kalau Siti Aisyah senangnya luar biasa. Lalu kata Nabi melihat Siti Aisyah keheranan. Aisyah, kamu senang saya doakan begini? Senang ya Rasulullah. Apakah kamu tidak tahu ini adalah doaku untuk seluruh umatku selepas aku melakukan sholat. Jadi antum belum lahir, Nabi sudah mikirin antum. Sebelum anda semua itu berkeringat, Nabi sudah berkeringat untuk antum. Apa balasan kita sama Nabi Muhammad? Kembalikan kepada diri kita apa yang sudah kita lakukan kepada syariatnya Nabi Muhammad. Kita bisa tahu bakti sama orang tua karena ada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa tahu caranya sholat, puasa, zakat, semuanya karena ada Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat semua itu akan tampak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu ayah tidak akan peduli kepada anaknya, ibu akan lari meninggalkan anaknya. Pasangan suami istri akan berpisah jalan, saudara melambaikan tangan, pertanda tidak peduli satu sama lain. Pada hari itu kita akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala khamsina alfasanah, 50.000 tahun kita diberdirikan. Kita disuruh nunggu sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang panas luar biasa. Saat sudah tidak kuat, seluruh umat manusia mencari pertolongan. Datang kita ke Nabi Adam. Adam, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah bapak kami. Kami adalah anak-anakmu, tolong selamatkan kami. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nafsi, nafsi, saya tidak bisa menyelamatkan kamu karena saya pernah bikin salah sama Allah. Saya malu dan saya pun punya salah. Saya tidak bisa ngurusin kalian. Maka pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kita datangi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Diriku, diriku, saya pernah meminta sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Saya minta anak saya diselamatkan. Innahu laisa min ahlik, innahu amalu ghairu salih. Sesungguhnya Kan'an itu bukan termasuk anak kamu Nuh. Saya pernah minta anak saya diselamatin, padahal Allah sudah kasih tahu. Saya malu minta sama Allah. Sekarang kamu pergi ke Nabi Musa. Kita semua datang ke Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, anta kalimullah. Engkau adalah orang yang bisa berbicara kepada Allah. Tolong kami supaya kami ini diringankan oleh Allah.
mohon maaf saya nggak bisa nolong karena saya pernah bikin salah. Salah apa ya Musa? Saya pernah mukul orang nggak sengaja hingga dia meninggal. Bukankah engkau ini Musa yang menyelamatkan ratusan ribu Bani Israel? Betul. Bukankah engkau ini Musa yang diutus kepada Fir'aun? Betul. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Pergilah kamu ke Nabi Isa alaihissalam. Kita semua pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa jawab, oh yang bisa kasih selamat kalian bukan kami. Yang bisa kasih selamat kalian orang yang dikasih gelar sama Allah, ma taqaddama wa laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang sudah dihapuskan dosanya oleh Allah, masa lalunya dan masa depannya. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi itu nggak akan pernah puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan kasih kamu Muhammad sampai kamu puas. Kapan Nabi puas? Anda tahu yang bisa bikin puas Nabi? Anda semua nggak masuk neraka. Anda semua masuk surga. Itu satu-satunya hal yang bikin Nabi puas. Apa yang kita lakukan sama Nabi Muhammad? Kita injak-injak syariatnya. Kita musuhi keturunannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW disayang banget sama Allah. Bukti Allah tuh sayang, keterlaluan sayang sama Nabi Muhammad SAW. Lihat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Kita bisa bayangin nih, Allah yang punya alam semesta bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad. Betapa mulianya tiap detik umur Nabi Muhammad tersebut sampai Allah jadikan sumpah. Pantas kalau para sahabat itu cita-citanya bersama Rasulullah. Bukan cita-citanya banyak uang, jadi orang terkenal, jadi jutawan, terkenal masuk TV, populer, disukai. Bukan. Sahabat itu ngomong sama Rasul, ya Muhammad, ya Rasulullah, as'alullaha murafaqataka fil jannah. Ya Muhammad, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan aku bersamamu di surga. Rasul diam. Barulah setelah itu beliau mengatakan, a'inni 'alaiha bikathratis sujud. Kalau kamu memang pengen bersama saya di hari kiamat, perbanyaklah sujudmu. Maka tolong ditanamkan sama jiwa anak-anak itu bukan jiwa yang materialis. Saya tadi pagi baru hadir acara webinar Zoom di sekolah Islam yang juga besar di Indonesia. Sama anak saya, sama adik ipar saya, sama istri saya. Tentang apa? Pendidikan anak. Di situ psikolognya ngomong begini. Anak itu tolong nanti dijanjikan nginep di hotel bintang 4, bintang 5. Supaya apa? Supaya nanti belajarnya rajin. Nangis saya dengar itu. Langsung saya bilang sama anak saya, nak tanya apa? Bu, saya ini sudah sholat, puasa, kemudian baca Al-Quran, wiridan, rotiban, maulidan. Gimana caranya selain daripada itu saya bisa mendapatkan semangat? Emangnya ada kita sebagai umat Islam cara lain supaya kita mendapatkan semangat lebih daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Tanamkan di dalam hati anak-anak kita. Nah, yang penting kamu itu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Supaya apa sih anak-anak? Supaya kalian hidupnya bahagia. Jangan kerja tahu-tahu mati. Paham? Kerja tahu-tahu mati. Maka cita-cita, apa cita-citanya? Saya ingin bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Oh, mimpi ketemu Nabi Muhammad ini nggak sederhana, saudara. Ahli sedekah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Yang bangun sekolah, bangun masjid bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad.
mengasuh anak yatim, mimpinya ketemu Nabi Muhammad. Siapapun yang nolong agamanya Nabi Muhammad bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ada seorang Habib, muridnya semua hafal Quran. Ditanya sama Habib Fulan tersebut, kalian semua minggu ini sudah ketemu Nabi Muhammad apa belum? Sudah melihat Nabi Muhammad atau belum? Belum Habib. Ubku ala qulubin mahjubah minallah wa rasulih. Kalau minggu ini kamu belum mimpi ketemu Rasulullah, meskipun kamu hafal Quran, menangislah kalian. Tangisi kalian punya hati yang tertutup dari Allah dan Rasulnya. Kita ini tidak bisa ngelihat Rasul, kita tidak bisa ngelihat malaikat karena batin kita ini kotor. Mata kita kotor. Coba kita tanyakan, apakah dengan mata ini yang selalu kita pakai untuk maksiat, kita berhak melihat Nabi Muhammad SAW? Kita berhak bersama Nabi Muhammad SAW? Malu kita. Tapi Nabi Muhammad SAW sayangnya luar biasa. Nabi tidak akan pernah ridho, Nabi tidak akan pernah puas, Nabi tidak akan pernah senang sampai antum semua sekeluarga masuk surga. Akhirnya kita datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, Analah, saya yang bisa nyelamatin kalian semua. Wah, Nabi sujud lama sekali. Hingga Allah berfirman, Ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta washwa' tushaffa. Muhammad, angkat kepalamu yang mulia. Minta, kamu pasti akan diberi. Selamatkan siapa saja yang kamu mau, kamu pasti bisa menyelamatkannya. Nama kita semua dicoret sama Nabi Muhammad dari ahli neraka. Dicoret satu-satu. Pada saat itu keluarga kita nggak peduli sama kita. Digambarkan sama Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu. Orang kalau nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar itu, dia dalam keadaan tidak berbusana, matahari diturunkan begitu dekatnya, kemudian keringatnya membenam dirinya mulai sebetis sampai sekepala, terbenam semua dengan keringat. Pada saat itu cuma Nabi Muhammad SAW yang bisa menyelamatkan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang di luar mengatakan, Bib, gak usah maulidan. Rasul gak pernah maulidan. Yang pertama kali mengajarkan kita mengucapkan selamat maulid, selamat hari lahir itu Allah. Buka surat Maryam ayat 15 dan 33. Wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Selamat hari lahir bahasa Inggrisnya teh kunaon? Happy birthday. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, happy birthday ya Yahya. Orang ngomong lagi, Bib, itu kan pas dilahirin. Tahun depannya nggak usah. Tahun depannya lagi nggak usah. Buka ayat 33-nya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Selamat sejahtera bagi diri saya Isa hari di mana saya dilahirkan. Nabi Isa udah tua ngucapin selamat ulang tahun. Kita hidup di zaman di mana orang kalau dikasih mobil baru, rumah baru, dia traktirin teman-temannya, betul. Tapi kalau merayakan kelahiran Nabi dibilang masuk neraka. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang membid'ahkan maulid? Hati-hati. Kata Sidil Walid Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, itu orang yang nggak suka dengan orang-orang yang kumpul karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu na'udzubillah nanti di yaumil mahsyar paling jauh dari Rasulullah SAW. Paling jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nggak punya cinta. Lihat ada orang datang ke Rasul, ya Rasulullah mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Nabi jawabnya apa? Ma'adatallaha. Apa yang sudah kamu siapkan? Dia mikir tuh orang. Ya Rasulullah, ma'adatu kathiran minas sholati wasyam. Ya Rasul, aku nih nggak punya sholat yang banyak. Aku nggak punya puasa yang banyak. Walakin uhibbullah wa uhibbu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu. Antum tahu jawaban Rasul? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai di hari kiamat. Orang masuk surga modalnya apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh gimana, Bib?
Nabi itu kulitnya putih kemerah-merahan. Kemudian matanya hitam. Beda dengan mata kita. Kalau mata kita itu lebih besar putihnya. Kalau mata Nabi Muhammad SAW lebih besar hitamnya. Alisnya tebal melengkung, bulu matanya lentik, nggak perlu pakai extension. Kalau zaman sekarang mah kita susah bedain istri sama sapu ijuk. Ya kan? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi bukan istri saya, kalau istri saya asli. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya. Jadi itu Nabi. Kalau tersenyum dari gigi serinya tuh keluar cahaya. Kalau emak-emak yang keluar hawa naga itu. Nabi SAW itu keringatnya sampai dibotoli sama Ummu Sulaim. Zaman dulu kan kalau misalkan kita tidur dialasinya pakai pelepah kurma tuh Pok. Kan turun tuh keringatnya Rasulullah kan ke pelepah kurma, dibotolin sama Ummu Sulaim. Bu, halo, cinta suami enggak? Pelan amat jawabnya. Sayang suami enggak? Pernah nggak botolin keringetnya? Baunya bacin, ya kan? Nyeng tuh baunya tuh, ya kan? Tapi lihat para sahabat suka botolin keringatnya Rasulullah karena wangi keringatnya Rasul. Jangan ngomongin keringat, ludahnya Rasulullah SAW. Dalam Sahihul Bukhari itu ada orang kafir Quraisy lari dia. Dia bilang, dipanggil temannya, saya baru lihat satu fenomena yang ajaib. Apa? Itu loh Muhammad. Kenapa Muhammad? Muhammad itu kalau dia mau meludah, ludahnya itu ditadahi sama tangan sahabatnya. Rebutan air liur Nabi Muhammad. Halo Pak, kira-kira kalau istri kita meludah mau kita tadahin Pak? Nggak bakalan mau. Lihat para sahabat bagaimana cintanya sama Rasulullah. Dalam Sahih Muslim itu para sahabat mengatakan kami hampir bunuh-bunuhan untuk memperebutkan rambut Nabi Muhammad SAW. Sekarang Masya Allah cucunya kita benci. Nggak ada tuh cucunya Rasulullah tuh, nggak ada tuh turunannya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah nggak ada. Lah Imam Mahdi apa kabar? Imam Mahdi itu adalah cucunya Rasulullah. Di akhir zaman Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi. Jadi jangan sampai itu kita punya pikiran seperti itu. Bahkan kata Nabi SAW, siapa orangnya yang direpotkan oleh anak cucuku di dunia dan dia tidak mampu membalasnya, maka saksikan aku di hari kiamat akan membalas kebaikannya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi SAW itu orangnya sangat lembut. Beliau waktu lagi sholat, beliau mengatakan saya pengen manjangin nih rakaat sholat. Fasami'tu buka as-sobi. Saya mendengar ada suara anak kecil menangis. Fatajawaztu karahiyatan ala alla asyqa ala ummi. Maka saya percepat sholat saya karena saya tidak mau ibunya kesusahan. Itu Nabi. Ada anak kecil nangis yang diperhatikan makmumnya, jamaahnya. Nabi itu baiknya sangat luar biasa. Kalau udah ngasih sedekah sampai habis duitnya. Sampai habis Nabi Muhammad SAW. Gak pandang bulu, siapa aja minta dikasih. Sampai beliau mengatakan kalau aku dikasih sama Allah satu gunung emas pada pagi hari, aku berharap pada sore harinya uangnya sudah habis. Makanya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu saya diminta jadi wakil kepala sekolah di sekolah Islam terbesar se Asia Tenggara tuh di Kedah Malaysia, itu bayar listriknya sebulan 1 miliar. Yang bayar satu orang. Namanya Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari yang punya Proton. Kami dibikinkan hotel, guru dibikinkan hotel. Semua guru tuh tinggal di hotel itu. Habib Sayyid ya. Kami tanya, ya Sayyid, bagaimana bisa engkau umur 50 tahun sudah jadi orang yang paling kaya ke-8 di Malaysia? Apa jawabannya? Saya punya umi, dari saya kecil sampai sekarang, setiap ba'da subuh sampai mau maghrib selalu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina.
Saya udah kenyang ngelihat orang S1, S2, S3, S tungtung rezekinya kalah sama orang yang lulusan SD. Jadi namanya degree, namanya gelar, itu sama sekali tidak menjamin seseorang itu akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Saya mau tanya, yang S3 ada nggak yang masih jomblo? Ada. Lah kira-kira biawak yang kagak S1 jomblo nggak? Ada pasangannya biawak. Biawak sekolah apa kagak biawak? Kagak sekolah, tapi ada pasangannya nggak? Ya udah. Makanya jangan sampai tuh kita ninggalin sholawat sama Nabi. Ini fakta nih. 2015 saya naik ke Bakri Tower. Di situ ada perusahaan 6 bulan nggak bayar gaji pegawainya. 6 bulan nggak bayar gaji pegawai. Bib, gimana caranya, Bib? Berapa jumlah pegawainya Muslim? 150 orang. Ya khair. Kalau gitu setiap orang baca 100 kali sholawat di tempat ini. Baca 100 kali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa hubungannya? Kalau dalam satu hari ada 150 orang baca 100 sholawat, maka dalam satu hari ada 150.000 dosa dihapus, 150.000 pahala diberikan, 150.000 derajat diangkat. Kira-kira rezeki makin jauh atau makin dekat? Sampai sekarang tuh perusahaannya masih berdiri, saudara. Maka jangan sampai tuh, kita berhenti sholawat sama Nabi. Saya pernah ditanya tuh sama orang, Bib, gimana caranya ngadepin orang yang suka merendahkan harga diri kita? Gimana tipsnya biar kita itu nggak ngamuk ketika ada orang itu merendahkan harga diri kita? Ketika ada orang itu menghempaskan kita punya kehormatan, apa sih tipsnya? Kami punya salaf Ba'alawi, para habaib itu, kalau kami dihina, kami direndahkan, kami diinjak-injak kehormatannya, kami diajarkan untuk mengucapkan salam kepada kami punya kakek Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Langsung dibalas sama Rasulullah. Waalaikumsalam ya Gis bin Abdurrahman. Bukan cuma nama saya, tapi nama orang tua saya. Jadi siapa orang yang paling dikenal sama Rasul? Orang yang rajin baca sholawat. Dan sholawat ini, Bu, mujarab untuk membuat keturunan kita berubah. Ini sudah sering kali saya coba. Kalau keturunan kita tadinya itu sukanya narkoba dan lain sebagainya, kita rutin baca sholawat, niatin tuh dari kecil, insya Allah nantinya balik lagi. Karena wajah-wajah antum sudah wajah-wajah prasmanan, ya. Saya juga ada acara maulid lagi di Tebet, ya. Moga-moga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, kita lontar jumrah ula, usta dan Aqobah, ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Ya, itu nggak berlaku bagi saya, ada istri soalnya. Kalau nggak nanti wassalam kita ya. Ya khair, saya mau kasih tebak-tebakan sama anak-anak nih. Baik, siapa nama istri Nabi Muhammad SAW yang keturunannya Nabi Musa? Aisyah, kenceng doang lu salah. Ayo, siapa? 100.000 lumayan. Udah nggak tahu, yang gampang. Oke, siapa nama, maju ke depan ya, jangan tunjuk tangan, maju ke depan. Siapa nama raja yang naik gajah nyerang Ka'bah? Naik ke depan. Siapa ya? Yang kecil. Tuh bocah kecil tuh. Mau maju sini, cepetan. Yang kecil itu lah gede. Yang kecil yang bocah. Nih sini. Ya salam, sini. Ayo, masa nggak berani? 100.000 nggak mau? Mau nggak? Ya Allah, ente kan bukan anak kecil. Ini anak kecil. Siapa anak kecil? Sini. Nggak mau maju?
Ayo cepat. Tepuk tangan dulu. Ya. Namanya siapa? Arif. Tinggalnya di mana? Belakang. Belakang mana? Sini. Sini mana? Dekat sini. Ya, umurnya berapa? 14. Ente udah tua. 14 tahun ya udah tua ente. Enak banget ente badan doang kecil umur tua. Turun. Bocah kecil mana bocah kecil? Jangan mentang-mentang nggak ada KTP bohong. Nah, sini. Ya udah. Yuk, salim dulu lu. Adab lu mana sini? Salim. Nah, lagi balik. Dibalik cium tuh aja. Nah, cium lagi. Nah, cium tuh yang benar nih, cium tuh gini. Nah, ayo. Nah, lagi. Enggak dikebulin. Siapa namanya? Nama rajanya? Abraha. Masya Allah, ini berhak dapat 100.000 ya. Oke, nanti karena saya nggak bawa dompet ini nggak bohong ya. Saya guru tetap di sini, jangan khawatir, saya kabur ya. Nah, namanya Fatir. Ya udah satu lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang tua boleh. Yang tua hadiahnya gedean dikit, 300.000. Wah. Hadiahnya 300.000, ya kan? Baik. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke. Siapa nama cucu laki-laki Nabi Muhammad SAW selain Sayyidina Hasan dan Husain? Yang Ustadz jangan jawab. Yang Ustadz pengen banget 300.000 ini kayaknya. Ayo Bu, sini Bu. Ya udah, ayo berdiri. Siapa namanya? Ibrahim. Itu anaknya, bukan cucunya. Ya Allah, ayo cucunya. Ayo sini. Yang tua. Namanya juga 300.000, susah dikit dong. Iya. Siapa Pok? Siapa? Bu, nggak kedengeran. Siapa namanya? Bukan, saya nggak mau tahu nama ibu. Ya, saya mau tahu. Saya mau tahunya nama cucunya Rasulullah. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Ya Allah Bu, jadi emosi kita. Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar. 300.000. Sopannya. Duduk. Ya. Ayo. Nggak ada yang tahu. Tuh yang maskeran. Yang maskeran deket tangga, jilbab kuning terakhir. Abis ini mau minggat. Ayo, cepetan. Siapa? Siapa? Mu apa? Muhsin bin Ali. Kurang tepat, yang betul harokatnya adalah Muhassin. Tuh, cara bacanya yang tepat kata Abu Yasin Muhammad, Muhassin. Ya nggak bisa po setengah. Ya udah ya, kapan-kapan kita tebakan lagi. Ana ngajar di sini sebulan 2 kali. Hari Jumat ba'da maghrib atau ba'da isya datang ya, jangan sampai nggak datang. Udah, doain anak selamat sampai tujuan. Salafiat. Kenapa? Siapa? Muhasin siapa? Munali. Muhasin Munali. Itu mah orang Brebes sono. Itu bagaimana bocah ya? Ya, iya, payah banget ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Udah, Habib pengen jalan dulu, doain selamat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalatul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.